Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kelapangan, nikmat kemudahan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dan belajar bersama-sama pendidikan agama Islam. Lalu yang kedua, salawat dan salam juga selalu kita curahkan, selalu kita haturkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, kepada para keluarganya, pada para pengikutnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang di dalamnya. Amin, Allahumma amin. Baik, anak-anakku yang berbahagia, calon pemimpin dan ilmuwan-ilmuwan di masa yang akan datang. Sebelum kita masuk dalam kegiatan belajar mengajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon agar Allah memberikan ilmunya kepada kita semua. Baik, mari bersama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Alhamdulillah. Kemudian berdasarkan arahan dari Pak Muzayyin, ada baiknya kita membaca syahadat 3 kali. Kemudian dilanjut dengan membaca istighfar 3 kali. Mari bersama-sama membaca bacaan tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah, semoga dengan bacaan tadi bisa menambah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan semoga dapat menambah semangat kita dalam mempelajari pendidikan agama Islam. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Baik, kalau sudah siap, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita membahas tentang materi iman kepada hari akhir. Ada yang masih ingat apa itu iman kepada hari akhir? Ya, betul. Iman kepada hari akhir artinya percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah akan menurunkan hari akhir di suatu saat nanti. Tahu dalam kata lain, hari akhir, hari kehancuran itu pasti akan datang dan pasti akan terjadi. Nah, pertanyaannya bukan tentang kapan hari akhir itu akan datang, namun apa-apa saja yang telah kita siapkan untuk menyambut atau menghadapi datangnya hari akhir. Salah satu yang harus kita siapkan adalah bekerja keras. Loh, bekerja keras dalam hal apa, Pak? Bekerja keras dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Bekerja keras dalam menambah ibadah kita. Bekerja keras dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Bekerja keras dalam amal ma'ruf nahi mungkar. Adapun materi kita pada pagi hari ini adalah tentang sikap bekerja keras dan tanggung jawab. Baik, yang pertama adalah pengertian bekerja keras. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bekerja keras itu? Bekerja keras adalah bekerja pada jenis pekerjaan yang halal yang dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai kapasitas dan berorientasi pada tujuan atau hasil yang optimal. Atau dalam kata lain, bekerja keras adalah berusaha dengan sungguh-sungguh demi terwujudnya cita-cita atau tujuan yang hendak diidam-idamkan.
Kerja keras menjadi kunci untuk mendapatkan segala hal yang anak-anak atau yang kamu idam-idamkan. Mustahil tidak ada hasil yang baik yang datang dengan sendirinya tanpa dibarengi dengan kerja keras dan ketekunan. Namun ada kalanya ketika kita melakukan kerja keras, ketika kita melakukan usaha untuk menggapai suatu impian, kita mengalami kegagalan. Hal tersebut sangat wajar terjadi dan tidak semestinya kita berhenti di tengah jalan karena mengalami kegagalan. Yang membedakan antara mereka yang berhasil dan yang tidak ialah mereka yang terus bekerja keras dan mereka yang kuat untuk bangkit dalam keterpurukan atau dalam kegagalan. Oleh karena itu, bekerja keras sangat diwajibkan atau sangat dianjurkan oleh Allah kepada semua umat Islam. Karena sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa adapun dalil yang menjelaskan tentang Allah mencintai seorang mukmin yang kuat dibandingkan dengan mukmin yang lemah, yaitu seorang mukmin yang mau bekerja keras dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hadis tersebut berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minuna al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minina ad-dha'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al fa innallaha law taftahu amala syaitan. Riwayah Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, wan Nasa'i. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah azza wa jalla daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu, serta janganlah sekali-sekali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan Allah dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, dan Nasa'i. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kita agar kita sebagai seorang Muslim menjadi Muslim yang kuat, tidak menjadi Muslim yang lemah. Kuat di sini dapat diartikan sebagai kuat secara jasmani maupun kuat secara rohani. Kuat secara jasmani, hendaklah Muslim memiliki tubuh yang kuat, memiliki jasmani yang sehat, memiliki badan yang sering diolah atau sering mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Kemudian, seorang mukmin yang kuat secara rohani adalah mukmin yang memiliki sifat bekerja keras, tekun, teliti, bersungguh-sungguh, tidak mudah menyerah, ulet, sabar, ikhlas, dan lain-lain. Bukan hanya dalam hal beribadah, seorang Muslim juga harus bekerja keras dalam mencari nafkah, dalam bekerja, dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam mengabdikan dirinya di kehidupan masyarakat, dan lain-lain. Kemudian, bekerja keras sebagai tanda bukti orang yang beriman. Hal ini tertuang dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalukum wa rasuluhu wal mu'minun.
wa satarudduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Menurut Kiai Haji Profesor Muhammad Quraisy Shihab, ayat ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam serta orang-orang mukmin akan melihat seluruh perbuatan yang dilakukannya atas orang-orang semasa menjalani hidup di dunia. Mereka akan menimbangnya dengan timbangan keimanan dan bersaksi atas segala perbuatan itu. Setelah mati, semua akan dikembalikan kepada Allah. Semua akan diberikan ganjaran atas perbuatan yang telah dilakukannya di dunia. Allah Subhanahu wa taala memberitahu segala hal kecil dan besar dari seluruh perbuatan selama di dunia. Secara sederhana, ayat ini mengajak kita untuk bekerja, ayat ini mengajak kita untuk berusaha atas apa yang kita cita-citakan, atas apa yang kita idam-idamkan. Namun, kita sebagai seorang muslim tidak boleh lupa bahwa segala hal yang kita usahakan, kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Baik itu hal yang kecil maupun hal yang besar. Baik itu pekerjaan yang kecil maupun pekerjaan yang besar, semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ciri-ciri seseorang yang bekerja keras. Yang pertama adalah bekerja tekun. Tekun berarti berkeras hati, teguh pada pendirian. Tekun adalah termasuk perbuatan yang terpuji, merupakan akhlak mahmudah yang harus dimiliki oleh setiap orang Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala senang jika hamba-hambanya berusaha dengan tekun. Ciri yang kedua adalah bekerja ulet. Ulet berarti tidak mudah putus asa, yang berarti dengan kemauan yang keras dalam mencapai suatu tujuan. Keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya sangat ditentukan oleh keuletan dalam menghadapi persoalan yang menyertai proses penyelesaian masalah tersebut. Ulet bisa juga berarti tekun, karena pada intinya kedua sikap tersebut sama-sama mempunyai sifat tidak mudah putus asa. Keduanya mempunyai sifat yang tidak mudah takluk oleh setiap tantangan dan hambatan yang ada. Kemudian, keduanya juga selalu berusaha dan bersifat dinamis. Sikap seperti inilah yang sangat dianjurkan oleh Islam. Islam selalu mendorong umatnya untuk tidak mudah putus asa dan selalu berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Lalu yang ketiga adalah bekerja teliti. Teliti dapat diartikan dengan cermat dan hati-hati. Teliti termasuk sifat terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim, karena sifat tersebut dapat menghantarkan seseorang untuk mencapai cita-citanya. Hal ini dapat kita contohkan, misalnya seorang siswa diberi tugas atau pekerjaan rumah. Lalu sampai di rumah ia kerjakan tugas itu dengan cermat dan teliti. Hasilnya, siswa tersebut dapat menyelesaikan pekerjaan rumahnya dengan baik dan tidak banyak menemukan kesalahan, sehingga mendapatkan nilai yang memuaskan. Kemudian, cara menumbuhkan sikap bekerja keras. Bekerja keras didasarkan kepada niat yang baik melalui jenis pekerjaan yang halal, yakni semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau lillahi taala. Yang kedua, pekerjaan selalu diawali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pekerjaan dilakukan secara sungguh-sungguh dengan prinsip bahwa hanya dengan bekerja sungguh-sungguh Allah akan memberikan hasil yang maksimal. Yang keempat, menjadikan setiap waktu adalah hasil pekerjaan sehingga tidak pernah menyia-nyiakan waktu kerja. Dan yang terakhir, apabila kerja keras mendatangkan hasil maksimal, maka terus bersyukur. Sebaliknya, kalau kerja keras belum menumbuhkan hasil maksimal, teruslah bersabar dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat bekerja keras. Yang pertama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang telah disebutkan tadi, bahwa Allah mencintai orang-orang
yang kuat, yaitu bekerja keras dalam menjalani kehidupan di dunia. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, dapat meraih kesuksesan. Dan yang keempat, diberikan hasil kerja yang berkah, kerja yang mendatangkan banyak kebaikan. Alhamdulillah, anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang sikap atau perilaku bertanggung jawab dan perilaku bekerja keras. Nah, Bapak harap materi ini tidak hanya kita baca, tidak hanya kita pelajari, tidak hanya kita kaji secara konsep atau secara literatur. Akan lebih baik lagi jika anak-anak bisa mempraktekannya, bisa mengimplementasikan perilaku bekerja keras dan perilaku bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di sekolah, tapi dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan apapun. Apabila sikap ini dapat diterapkan, dapat diimplementasikan, maka teman-teman atau anak-anak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Apakah ada pertanyaan? Jika ada, anak-anak bisa memberikan semua pertanyaannya melalui WhatsApp group atau melalui Japri ke nomor PA Bapak. Baik, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama menutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.